Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Untuk itu saudara, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, maka mari kita pergunakan sebaik mungkin kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita selalu memiliki rasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan sampai saudara dalam hati kita sudah mulai ada rasa bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila sudah ada rasa bosan beribadah kepada Tuhan, rasa jenuh, maka ini tanda-tanda bahwa kita akan sedang menuju pada kematian rohani. Dan hal itu Tuhan tidak inginkan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, maka biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya cinta kita, kerinduan kita kepada Tuhan jangan sampai yaitu pudar. Puji Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yusak atau Yosua. Yosua pasal 3. Kita akan baca ayatnya yang ke-3. Kita akan baca Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Kitab Yosua pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka akan jadi kelak apabila tapak kaki segala imam yang mengusung tabut perjanjian Hua Tuhan semesta alam sekalian itu, saya ulangi, maka akan jadi kelak apabila tapak kaki segala imam yang mengusung tabut perjanjian Hua Tuhan semesta alam sekalian itu berhenti dalam air Yarden, dan air Yarden itu akan terbelah dan air yang mengalir dari atas itu akan berhenti menjadi suatu timbunan. Hatta maka apabila dirombak orang banyak itu akan kemah-kemahnya hendak menyeberang Yarden, diusungnya oleh imam-imam akan tabut perjanjian pada hulu orang banyak itu, serta sampailah orang yang mengusung tabut itu kepada Yarden, dan kaki imam yang mengusung tabut itu baru masuk ke dalam air yang di tepi. Adapun Yarden itu sebaklah pada segala tepinya pada segala hari musim menuai. Maka berhentilah air yang mengalir dari atas, lalu bertimbun-timbun jauh sampai ke negeri Adam yang di sebelah Sartan duduknya. Maka air yang mengalir ke Tasik yang di padang, yaitu Tasik Mesir, diceraikan sampai surutlah sama sekali. Maka menyeberanglah orang banyak itu bertentangan dengan negeri Yeriko. Ayat 17. Maka segala imam yang mengusung tabut perjanjian Tuhan itu pun berdiri tetap pada tempat kekeringan di tengah-tengah Yarden, sementara segenap Bani Israel menyeberang pada kekeringan itu sampai habislah sudah segenap orang banyak itu menyeberang Yarden. Puji Tuhan, silakan duduk. Coba dalam terjemahan baru.
Yosua 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17, firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi, Yosua 3 ayat 13 sampai ayat 17, firman Tuhan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sedemikian jauh pembacaan kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 13 dan ayatnya sampai ayat yang ke-17. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengetahui cerita ini, ya. Bagaimana bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, dan saudara kita tahu bahwa sungai Yordan ini, saudara, adalah sungai yang sangat besar, ya. Sungai yang sangat deras airnya. Tetapi bagaimana Tuhan sudah menolong mereka sehingga bisa menyeberang, yaitu sungai Yordan. Nah, saudara, pada hari ini saya akan coba memberikan tema firman Tuhan, kuasa tabut menolong umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Sekali lagi, tema pada hari ini, kuasa tabut menolong umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Saudara, bukan tabutnya yang ada kuasa, ya. Tetapi perlu kita tahu, saudara, bahwa di dalam tabut itu ada namanya 10 hukum Taurat, atau ada firman yang ada di dalam tabut itu. Tabut ini, saudara, semacam yaitu peti, ya. Semacam peti, dan di dalam peti itu ada yaitu firman Tuhan yang diterima Musa pada waktu mereka berada di Gunung Tor Sinai. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa tabut inilah di dalamnya ada firman di mana bangsa Israel harus mengusung, harus memikul, ya. Bahkan di mana mereka berhenti, maka di situ mereka yaitu membuatkan kemah untuk tabut ini. Yang kita kenal yaitu tabernakel padang pasir, ya. Atau kemudian dimodernkan lagi menjadi yang kita kenal yaitu Ka'bah Sulaiman. Atau sekarang yang kita kenal yaitu lebih modern lagi gereja. Ya, ini saudara. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa di dalam yaitu kitab Yusak ini, di mana salah satu yang menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yusak adalah pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan menggantikan daripada yaitu Musa. Saudara, ada 2 pemimpin besar yang dikenal dalam Alkitab yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertama Musa, kemudian di tengah-tengah padang belantara, maka Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk di tanah Kanaan, tetapi yang diizinkan
Tuhan masuk di tanah Kanaan memimpin bangsa Israel adalah Yosua atau Yusak. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa Yusak ini di mana adalah pemimpin yang disegani oleh bangsa Israel. Bahkan Yusak ini, saudara, atau Yosua ini adalah pemimpin yang betul-betul takut dengan Tuhan. Makanya kita memperhatikan bahwa Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel yaitu tentang beribadah. Ya. Sama dengan Musa. Di mana Musa selalu mengingatkan bangsa Israel yaitu beribadah. Dan kita memperhatikan bahwa sama dengan Yosua, dia selalu mengingatkan bangsa Israel betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa lihat, coba dibaca di dalam Yusak, ya, atau Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Yusak 24 ayat yang ke-14. Maka sebab itu hendaklah kamu takut akan Tuhan dan berbuat bakti kepadanya dengan tulus dan benar hatimu, dan buanglah akan dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai dan di Mesir, melainkan hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan Hua. 15. Maka jikalau pada sang kamu tak baik beribadat kepada Tuhan, baiklah sekarang kamu pilih kepada siapa kamu hendak berbuat bakti. Jikalau dewa-dewa yang dahulu disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai, atau berhala orang Amori yang sekarang kamu mengeduduki tanahnya, tetapi adapun akan daku dan orang isi rumahku, kami hendak beribadat kepada Tuhan Hua. Iya. Jadi itu adalah pengakuan daripada Yosua kepada bangsa Israel. Yosua mengajak bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi jikalau mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, maka Yosua mengatakan bahwa kami bersama seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua selalu mengingatkan umat Israel beribadah kepada Tuhan? Karena di dalam ibadah itu, di mana kita memperhatikan di situ bahwa Taurat Tuhan dibacakan kepada bangsa Israel. Ya. Taurat itu dibacakan kepada mereka. Kenapa Taurat ini penting sekali dibacakan kepada bangsa Israel, saudara? Kenapa Taurat itu penting dibacakan kepada bangsa Israel pada waktu mereka yaitu berhimpun, ya? Sama dengan kita. Dalam ibadah itu selalunya ada firman. Tidak ada ibadah tanpa firman, ya. Kalau saudara ibadah tanpa firman itu hanya namanya doa, ya. Tetapi dalam bentuk apapun saudara, mau persekutuan doa, semuanya itu ada firman. Kenapa penting sekali saudara firman ini kita harus miliki dalam kehidupan kita? Ya, kenapa saudara? Sekali lagi, karena firman Tuhan ini atau Taurat ini atau tabut ini sanggup menolong kita dalam segala hal. Kalau kita memperhatikan saudara perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara perhatikan di mana ada beberapa kali mereka menghadapi jalan buntu. Tapi dengan kuasa Taurat, dengan kuasa tabut ini, maka mereka bisa melewati tantangan tersebut. Paling tidak saya rangkumkan di sini ada 3. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya hanya rangkumkan di sini 3 poin besar. Pertama, pada waktu mereka keluar dari yaitu Mesir dan diperhadapkan dengan yaitu Laut Teberau atau Laut Konsum. Kemudian yang kedua, ayat yang kita baca tadi, ketika mereka diperhadapkan dengan Sungai Yordan. Kemudian yang ketiga, ketika mereka diperhadapkan dengan benteng Yeriko. Nah, ketiga tantangan besar ini mereka mampu melalui oleh karena mereka memiliki tabut, oleh karena mereka memiliki Taurat, oleh karena mereka memiliki firman. Maka tanpa firman saya percaya bahwa bangsa Israel tidak mampu melewati tantangan besar ini. Dan saudara jangan lupa bahwa kita sekarang diperhadapkan dengan tantangan yang sama dalam hal arti rohani. Ya. Tetapi saudara, kita yakin bahwa
apabila saudara memiliki kuasa Taurat, memiliki kuasa firman, ya, maka saudara akan mampu melewati hal itu. Saudara, pertama, kenapa tabut ini atau Taurat ini penting dalam kehidupan kita? Berbicara Taurat bukan hukum Taurat, ya. Ya, bukan 10 Taurat lagi, kita kembali lagi sana, tapi maksudnya Taurat itu berbicara firman, ya. Dan tabut juga berbicara firman. Nah, saudara, kenapa penting sekali tabut ini kita miliki dalam kehidupan kita? Karena sekali lagi saudara, bahwa bangsa Israel sudah buktikan dengan pertolongan daripada yaitu tabut itu, maka mereka bisa melewati persoalan besar ini. Pertama, pada waktu bangsa Israel melewati Laut Teberau, saudara, di mana kita memperhatikan bahwa pada saat itu belum ada Taurat, belum ada tabut. Tetapi saudara, apa yang ada pada Musa pada saat itu? Yang ada pada Musa pada saat itu di mana memiliki tongkat. Tongkat ini adalah berbicara kuasa firman, ya. Nah, pada waktu mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau atau Laut Kolsum, mereka bingung, mereka memundur, ada musuh dari belakang. Mereka maju, maka di depan mereka ada laut. Kalau sampai mereka maju, maka mereka pasti tenggelam. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa di sinilah kuasa firman dibuktikan Tuhan kepada mereka. Dengan adanya tongkat pada tangan kanan Musa, maka Tuhan mengatakan bahwa suruh mereka itu jalan, dan apa yang ada pada tanganmu itu tongkat, ulurkanlah itu. Dan kita memperhatikan saudara bahwa pada waktu Musa mengulurkan tongkat ini ke laut itu, maka air itu terbelah, sehingga mereka bisa melewati daripada laut itu, saudara. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Hatta, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku? Suruhlah Bani Israel berjalan dari sini. Ayat 16. Dan engkau ini, angkatlah tongkatmu, unjukkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, supaya dapat Bani Israel berjalan di tengah-tengah laut di atas kekeringan itu. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan di situ bahwa kenapa bukan tabut yang disuruh angkat, sama seperti pada waktu mereka menyeberangi Sungai Yarden. Karena sekali lagi bahwa pada saat itu belum ada tabut. Nanti di dalam Keluaran pasal 20 baru ada itu tabut. Tapi sekali lagi tongkat itu berbicara kuasa firman, ya. Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa dalam konteks ini saya berbicara tentang masalah, karena berbicara menyeberangi Laut Kolsum ini, saudara, atau Laut Teberau, ini banyak pengertiannya. Tapi saya tidak berbicara dalam konteks yang lain, saya sedang berbicara di dalam konteks tentang masalah, ya. Saudara, ini maksudnya, arti rohaninya bahwa ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar, maka satu-satunya yang bisa memecahkan masalah adalah firman. Saudara, kalau punya firman, ketika diperhadapkan dengan masalah, maka saudara akan diberikan Tuhan ilhaman. Saudara akan diberikan saudara ide. Saudara akan diberikan Tuhan yaitu hikmat, sehingga saudara bisa keluar dari masalah itu. Saudara tahu pada waktu di Mesir diperhadapkan yaitu kelaparan, akan diancam oleh kelaparan 7 tahun. Tapi kemudian juga ada yaitu kelimpahan 7 tahun. Maka muncullah seorang yang punya tabut, yang punya Taurat, yang punya firman, yaitu Yusuf. Dia menyampaikan ide itu di tengah-tengah forum itu. Maka pada saat itu raja mengatakan bahwa dari manakah kita mendapatkan orang seperti ini. Dan kemudian hikmat yang dikemukakan itu atau statementnya itu yang dipakai pada saat itu, sehingga dikatakan bahwa dia diangkat menjadi orang nomor 2. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Yusuf mengatakan bahwa pengertian daripada lembu kurus dan lembu tambun itu adalah berbicara tentang yaitu kelimpahan akan melanda yaitu Mesir selama 7 tahun.
Kemudian kemiskinan akan melanda Mesir 7 tahun. Maka Yusuf mengatakan, mari selama kelimpahan melanda Mesir, kumpulkanlah gandum-gandum itu, buatlah lumbung besar, kumpullah itu. Maka selama 7 tahun kumpul itu gandum. Dan itu betul-betul terjadi. Jadi angkatlah Yusuf jadi pejabat di situ untuk mengumpulkan gandum itu. Dan setelah kita memperhatikan saudara bahwa datang kelaparan itu, maka orang-orang Mesir semua, bahkan seluruh dunia pada saat itu datang membeli gandum di Firaun pada saat itu. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa inilah yaitu kuasa, yaitu firman. Ya. Jadi saudara, inilah kuasa firman yang dimiliki daripada orang-orang tersebut. Dan termasuk saudara, sekali lagi ketika saudara diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat, ingat, kalau saudara punya tabut, kalau saudara punya firman, saudara akan keluar dari masalah tersebut. Masalah itu akan terpecahkan. Saudara, kalau masalah tidak terpecahkan, itu bisa membuat kepala kita ini pusing 7 keliling. Bahkan kalau perlu pembuluh darah kita yang pecah, karena masalah itu tidak pecah. Tapi kalau kita memiliki firman, karena firman ini saudara, dia akan selalu memberikan kita ide, selalu memberikan kita yaitu hikmat, ilhaman, sehingga saudara tahu keluar dari masalah tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak punya tabut, maka susah untuk melewati masalah ini. Ingat saudara, 3 tantangan ini ada merupakan tantangan yang menghambat bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan, atau berbicara menghambat kita sampai ke Yerusalem baru. Itu saudara, dibutuhkan firman. Nah, kemudian yang kedua ayat yang kita baca tadi itu jelas bahwa kuasa firman itu, kuasa tabut itu luar biasa. Ketika orang yang mengusung tabut itu menyentuh air sungai itu, saudara, itu airnya langsung kering, langsung mengalir berubah arah. Ya, saudara, kita memperhatikan di sini ini luar biasa, luar biasa kuasa tabut itu. Dan Alkitab mengatakan, ya kalau kita memperhatikan di situ bahwa sampai yaitu orang itu sudah menyeberang semua. Ya. Jadi kalau kita baca di situ saudara, ya ayatnya yang ke-17, coba baca kembali ayat 17 tadi. Yusak 3 ayat yang ke-17. Maka segala imam yang mengusung tabut perjanjian itu pun berdiri tetap pada tempat kekeringan di tengah-tengah Yarden. Sementara segenap Bani Israel menyeberang pada kekeringan itu, sampai habislah sudah segenap orang banyak itu menyeberang Yarden. Iya. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa selama saudara menjunjung tinggi firman Tuhan, maka engkau akan dibela Tuhan. Engkau akan mampu melewati yaitu derasnya pencobaan itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana kuasa tabut itu sanggup menolong mereka yang menyeberangi Sungai Yarden itu. Airnya sangat deras, ya. Saudara, Sungai Yarden ini, saudara, airnya itu sangat deras. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa pada waktu iman itu yaitu menyentuh daripada air itu, saudara, air sungai itu, maka air sungai itu berhenti. Ya, Sungai Yarden adalah berbicara yaitu kematian rohani, menghadapi pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Ya, sekali lagi, Sungai Yarden adalah berbicara tentang pencobaan yang derasnya luar biasa. Dan kalau kita tidak punya kuasa firman, maka kita akan terbawa arus. Itu mematikan rohani kita. Ya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini, saudara, berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Tetapi saudara, sekali lagi, kita tidak perlu takut. Ya. Karena kalau saudara punya tabut, kalau saudara punya Taurat, kalau saudara punya firman, enjoy saja. Ya. Karena Tuhan akan menolong saudara. Saudara, itu sudah dialami oleh Raja Daud. Kalau kita memperhatikan pengakuan Raja Daud di dalam Mazmur, saudara,
banyak sekali mengemukan di situ, banyak sekali kita temui di situ saudara. Daud mengatakan bahwa dengan firman dia ditolong dan lain sebagainya. Secara khusus kalau saudara baca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92, Mazmur 119 ayat yang ke-92, jikalau kiranya Tauratmu bukan segala kesukaanku, niscaya lamalah sudah karam aku dalam kesukaranku. Iya, jikalau bukan Tauratmu menjadi kesukaanku, maka sudah lama aku karam di dalam kesukaranku. Kalau bukan firman-Nya menjadi kesukaannya, sudah lama dia hanyut, sudah lama dia tenggelam. Karam itu tenggelam. Tenggelam di tengah-tengah laut. Tenggelam di tengah-tengah dunia ini. Ya. Saudara, itu kuasa firman. Nah, makanya saudara jadikan firman itu menjadi kesukaan saudara. Jangan sampai kita lebih menyukai yang lain daripada firman. Saudara, apalagi zaman sekarang ini kalau kita lihat ya, apakah itu di dunia TikTok, dunia apapun saudara, kita lihat bahwa orang kalau sudah main game sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ya. Saudara, sampai ada orang tua mengatakan bahwa anak saya itu kalau saya panggil, jawabannya tunggu dulu Pak, ini tanggung ini, saya kasih game dulu. Saya sampai orang tuanya bilang, saya bilang nanti kalau Bapak mau mati, saya panggil kamu kasih gamenya, Bapak duluan game. Nah, saudara, itu memang betul seperti itu. Orang kalau asik main game, saudara, kita panggil dia tidak akan respon, ya, dia akan fokus. Tapi coba kalau baca Alkitab, kita panggil dia, oh langsung itu, ya. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita kurang mencintai firman Tuhan, kita kurang suka firman. Bahkan jujur saja dengan sejujur-jujurnya kita mengaku pada diri kita sendiri, tidak usah mengaku pada Pak Gembala, bahwa kita itu saudara suka melihat apa, tapi kita tidak suka baca Alkitab. Yang kita lihat di situ hanya ya mungkin TikTokan, ya, kemudian ya main game di situ, macam-macam di situ, ya, digeser atas geser bawah. Padahal saudara ada Alkitab di dalam situ, tapi kita tidak peduli. Kasihan itu Alkitab di dalam itu. Tahukah saudara Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah Tuhan. Dan ketika kita tidak mau membaca Alkitab, ketika kita kurang meminati Alkitab, maka sama halnya kita kurang suka Tuhan. Ya. Karena Alkitab itu adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Dan dia telah turun ke dalam dunia menjelma sama dengan manusia. Berarti saudara, Alkitab ini adalah Tuhan. Alkitab ini adalah Tuhan. Ini Taurat, ini Tabut. Kalau saudara memiliki firman ini, maka saudara memiliki kuasa dalam dirimu. Dan sehebat apapun tantangan, kalau saudara memiliki ini, maka saudara akan bisa keluar dari masalah tersebut. Saudara mampu menyeberangi sungai Yarden dengan adanya kuasa Tabut. Tapi tanpa kuasa Tabut, maka saudara akan terbawa arus. Saudara akan dihanyutkan dengan sungai itu, karena itu deras. Saudara, sungai Yarden yang kita hadapi sekarang ini deras airnya. Tanpa firman yang menjadi pegangan kita, kita akan hanyut. Menghanyutkan, itu sungai Yarden. Saudara, untuk itu mari saudara, jadikan firman itu menjadi kesukaan dalam kehidupan kita ini. Ya. Saya mengajak kita supaya mari kita bangkitkan kecintaan kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita membangkitkan kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan. Karena ada kuasa di dalamnya. Dia akan melepaskan engkau dari berbagai masalah, dari berbagai persoalan. Sudah banyak contoh yang kita lihat dalam Alkitab, terutama ayat yang kita baca tadi. Itu mampu menolong mereka menyeberangi sungai Yarden itu untuk menuju ke tanah Kanaan. Kita ini saudara sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan surga. Tapi saudara, kita diperhadapkan dengan sungai Yarden, kita diperhadapkan dengan laut Kulsum. Apa cara kita, apa yang harus kita lakukan? Miliki tabut itu. Engkau yang tidak memiliki tabut, engkau akan hanyut. Engkau tidak akan mungkin tembus ke sana.
Untuk itu saudara, doa saya kepada Tuhan jemaat di sini, supaya saudara betul-betul mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan itu. Ya, bagi saudara yang bekerja, yang mungkin tidak ada waktu datang beston, datang doa bersama-sama, saudara luangkan waktumu baca Alkitab. Sesibuk apapun saudara, luangkan waktumu baca Alkitab, walaupun mungkin hanya 1 ayat saja, tidak apa-apa. Yang penting dalam sehari itu, usahakan baca Alkitab. Karena bagaimana mungkin saudara dikatakan bahwa kita ini orang rohani, kita ini rohani, kita hidup di hadapan Tuhan, tapi kalau kita tidak baca Alkitab, saya percaya saudara mati rohani. Ya, tahukah kita saudara bahwa makanan rohani kita itu adalah firman? Dan kita ini saudara, yaitu hidup kita manusia ini ada 3 dimensi. Pertama ada ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada roh kita. Ya. Nah, saudara, kalau misalkan tubuh kita ini tidak dikasih makan, hanya seminggu dikasih makan, kira-kira saudara masih hidup atau tidak? Kecuali kalau yang puasa sampai 7 hari, 7 malam. Saya belum pernah itu. Teman-teman saya pendeta sudah ada, tapi saya belum pernah puasa 7 hari 7 malam tidak makan. Ada juga teman-teman saya sudah pernah puasa 40 hari, tapi ini buka tutup ya, hanya harinya saja puasa, malamnya tidak. Namanya buka tutup 40 hari. Saya juga belum pernah itu. Ya. Tetapi kalau kita tidak puasa kemudian kita tidak makan, jangankan 1 minggu, 1 hari saja saudara pasti pingsan. Ya. Nah, bagaimana dengan rohani kita yang makan cuma sekali seminggu? Ini pertanyaan bagi diri kita sendiri. Makanya saya selalu sarankan, kalau bisa saudara luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, supaya rohanimu tumbuh, rohanimu hidup, jangan mati rohani. Jangan sama dengan jemaat Sardis. Engkau disangka hidup tapi engkau mati. Dan kematian rohani itu tidak bisa dilihat oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa lihat. Coba dibaca Wahyu pasal 3 ayat pertama. Wahyu 3 ayat yang pertama. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Iya, jemaat Sardis disangka hidup, itu menurut pemandangan manusia. Kasat mata manusia dia hidup, tapi menurut pemandangan Tuhan dia mati. Kenapa mati? Karena ya itu tadi, malas baca firman Tuhan, tidak mau bersekutu firman Tuhan. Ya, sama dengan tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini saja saudara dikasih makan dalam sehari itu 3 kali, itu baru sehat. Tapi kalau tubuh kita ini saudara dikasih makan sekali seminggu, saya percaya itu kita akan mati. Ya. Nah, sama dengan rohani kita, saudara. Ya. Saudara, jangan kita lebih pusing dengan tubuh kita ini kalau sakit daripada kalau jiwa kita pusing, saudara, karena tidak dikasih makan, kemudian kita katakan, ya biarin. Tuhan juga tahu kok saya sibuk. Ya memang Tuhan tahu kau sibuk. Tapi Tuhan tahu kau ada waktu tapi kau tidak mau baca firman Tuhan. Ya. Saudara, kita lebih pusing kalau tubuh kita ini, jasmani kita ini sakit, kebanding kalau rohani kita sakit. Bodoh amat. Padahal, kasih tahu saudara, kalau tubuhmu sakit, engkau meninggal masuk surga kalau rohanimu sehat. Tapi kalau saudara sudahlah rohani kita tidak sehat, kemudian kita tiba-tiba datang ajal, maka bagaimana kita bisa selamat? Ya sama dengan jemaat Sardis tadi. Ya mereka disangka hidup tapi mati. Mati pada pemandangan Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan orang yang mati rohani ini saudara masuk di surga. Tidak bisa. Hanya orang yang hidup rohaninya itu yaitu masuk dalam surga. Makanya di dalamnya sekali kalau saudara baca di situ, Tuhan katakan bahwa aku tidak inginkan kematian. Nah, kematian apa yang dimaksud di situ? Adalah kematian rohani. Kalau betul-betul firman Tuhan itu artikan secara harafiah, maka tidak adalah orang mati itu, tapi yang dimaksud di situ adalah kematian rohani. Ya.
Jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa Daud sudah membuktikan bagaimana kuasa firman itu melepaskan dia sehingga tidak karam, tidak binasa. Ya, jadi saudara, pentingnya kuasa firman ini yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan bahwa ketika Daud menghadapi yaitu bermacam-macam pencobaan sehingga membuat hatinya susah, maka dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang akan menghidupkan. Ya, coba kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Bahwa inilah penghiburan bagiku dalam hal kesukaranku, bahwa firman-Mu adalah menghidupkan daku. Iya, jadi firman itu menghidupkan Daud, menghidupkan jiwanya. Kalau jiwa kita ini saudara, mati, artinya kita tidak ada semangat. Ya, tidak ada semangat untuk berdoa, tidak ada semangat beribadah, tidak ada semangat baca Alkitab, ya, tidak ada semangat bekerja, tidak ada semangat untuk hidup. Makanya banyak orang bunuh diri karena sudah tidak ada semangat. Itu karena jiwanya mati. Nah, yang bisa menghidupkan jiwa kita ini hanya firman. Ketika saudara membaca firman, maka daripada firman itu akan menghidupkan jiwa saudara, memberikan semangat, sehingga kita mampu menghadapi berbagai macam yaitu persoalan, sehingga kita tidak terbawa arus dengan yaitu derasnya sungai Yordan yang diperhadapkan kepada kita. Saudara, firman itu adalah kuasa. Jangan malu memperkatakan firman, jangan malu menyaksikan firman. Kalaupun saudara berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, ya sampaikan saja firman. Ya, karena itu adalah kuasa. Coba kita baca dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 16. Bahwa firman itu adalah kuasa. Roma pasal 16, pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat yang ke-16. Karena tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu, karena ia itulah suatu kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya, terutama sekali kepada orang Yahudi dan kepada orang Greka juga. Ya, jangan saudara malu mengaku Injil itu, karena di dalamnya ada kuasa. Injil itu adalah kuasa Allah. Ketika saudara memiliki Injil itu, memiliki tabut itu, memiliki firman itu, maka saudara ada kuasa. Saudara, firman Tuhan itu di dalamnya ada kuasa. Tahukah saudara pada waktu penciptaan alam, satu-satunya ciptaan Tuhan yang Tuhan turun tangan hanya manusia. Tapi lain daripada itu, saudara perhatikan, Tuhan hanya berfirman. Jadilah terang, jadi. Jadi daratan, jadi. Jadilah hewan ini, jadilah itu. Semuanya itu hanya berfirman. Saudara, kuasa firman itu luar biasa. Ya, tetapi saudara jangan mengatakan, oh kalau begitu kenapa saya tidak bisa juga seperti itu. Ya bedalah kita. Kalau Tuhan berikan kita kuasa seperti itu, maka kita tidak bekerjalah. Tidak perlu kita susah-susah. Saya hanya bisa bicara, jadi uang, jadi makanan ini, jadi. Saya butuh babi 1 ekor, jadi. Kerbau 1 ekor, jadi. Ya enak kan? Tapi itu hanya Tuhan yang lakukan. Tapi di sini kita bisa membuktikan saudara bahwa firman itu kuasa. Maka saya meminta kepada kita supaya kita jangan menganggap biasa firman itu. Ya, jangan meremehkan firman itu saudara. Saudara, mari, karena firman itu ada kuasa. Jangan meninggalkan firman itu, jangan melupakan firman itu. Saudara, sesibuk apapun saudara, sekali lagi, jangan melupakan firman itu. Karena apabila firman itu, dikatakan apabila kuasa firman itu nyata, kepada orang bodoh pun bisa menjadi orang bijaksana. Kalau firman itu nyata dalam kehidupan orang tersebut. Ya, coba dibaca dalam Mazmur 119 ayat 130. Orang bodoh pun dijadikan bijaksana. Itu kuasa firman.
Ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-130. Apabila nyatalah firman-Mu, maka orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikannya bijaksana. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan kalau firman itu nyata, kalau firman itu kita miliki, maka kita akan beroleh terang. Kita beroleh sinyal. Ya. Kita beroleh hikmat. Kita memperoleh ide-ide, saudara. Maka orang bodoh pun menjadi bijaksana. Ya. Saudara, sehingga orang heran-heran sama dengan Petrus. Petrus yang tidak terpelajar ketika berhadapan dengan imam besar, maka mereka itu terheran-heran. Maka mereka mengetahui bahwa dia adalah pengikut daripada Yesus. Kenapa? Karena mereka dikatakan orang bersahaja, tidak punya pendidikan. Ya. Tetapi bukan berarti saudara pendidikan tidak penting. Lebih hebat lagi, kalau saudara memiliki pendidikan yang tinggi, saudara takut sama Tuhan, engkau akan jauh lebih hebat. Tetapi kalau sudah terlanjur memang tidak sekolah, saudara tinggal menyesal. Tidak usah menyesal lagi, karena mau dia apa lagi? Berdoa saja sama Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan supaya saudara selalu memiliki hikmat yang luar biasa. Ya. Saudara akan memiliki hikmat yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ini kalau kuasa firman itu nyata. Tapi kalau saudara menyepelekan firman, maka saudara orang pintar pun menjadi orang bodoh-bodoh. Sama dengan bangsa Israel. Saudara baca dalam yaitu Hosea, di mana dikatakan di situ bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Orang Israel binasa karena tidak berpengetahuan. Kalau kita berpikir secara logika, tidak berpengetahuannya bangsa Israel itu di mana? Bukankah semuanya itu bangsa Israel yang ciptakan? Siapa yang tidak tahu bangsa Israel? Orang Yahudi. Tapi kenapa Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan? Karena dia buta di dalam firman. Letak kebodohannya di mana? Pada waktu datang Yesus dia salibkan. Di situ letak kebodohan bangsa Israel. Ya. Pada waktu datang penyelamatnya dia salibkan, dan keselamatan ini dialihkan kepada saudara dan saya. Untuk itu saudara, ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita mengabaikan firman Tuhan, maka Tuhan menganggap kita ini bodoh sekalipun engkau S1, S2, S3. Sama dengan bangsa Israel. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti pendidikan tidak penting. Pendidikan itu penting. Bahkan pendidikan satu-satunya cara untuk mengubah nasib seseorang. Ya. Tapi kalau apalah daya itu saudara, kita memiliki titel, ya, berderetan titel, tapi kita tidak takut sama Tuhan, itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kita memiliki titel dan takut sama Tuhan, wah itu hebat. Ya. Bahkan saya kasih jempol dua jempol itu, saudara. Tuhan juga kasih jempol orang seperti itu. Sama dengan Paulus. Paulus dibandingkan yang lain-lain, Paulus itu sarjana. Dibandingkan dengan yang lain hanya nelayan, orang bersahaja. Tapi bagaimana Tuhan memakai mereka, dan juga Paulus Tuhan pakai hebat. Walaupun dia S1, tapi karena dia takut sama Tuhan, maka Tuhan pakai luar biasa. Begitu juga Petrus, orang bersahaja, tapi karena dia takut sama Tuhan, maka Tuhan pakai luar biasa. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini, mari saudara jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama seperti Ayub, bahwa aku tidak pernah menyepelekan firman-Mu, ya Tuhan. Sehingga saudara Ayub mampu melewati masa-masa sengsaranya, masa-masa sukarnya, karena dia tidak menyepelekan firman. Coba baca dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat 12. Ayub 23 ayat yang ke-12. Tiada pernah aku menyebelahkan, saya ulangi, tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit padanya, melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya, terlebih daripada kutaruh akan penghidupanku. Iya, jadi saudara, Ayub menyaksikan dia tidak menyepelekan firman, tapi dikatakan bahwa dia sudah melebihi daripada penghidupannya. Artinya saudara bahwa Ayub tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu? Saya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau kita bisa berkata seperti ini, maka setiap hari saudara harus baca firman Tuhan. Tetapi kalau hanya di mulut saja, ya saya tidak tahu. Tapi saya berharap supaya saudara betul-betul
menghidupi firman Tuhan ini, mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab itu, maka saudara akan terlepas dari berbagai macam persoalan. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa tabut merobohkan benteng Yeriko. Coba baca dalam Yosua pasalnya ke-6 ayat 11 dan ayat 12. Yosua 6 ayat yang ke-11. Maka disuruhnya bawa akan tabut Tuhan keliling negeri, sekali berjalan kelilingnya, lalu kembali mereka itu ke tempat tentara serta bermalamlah di sana. 12. Maka pagi-pagi bangunlah Yusak, lalu segala imam mengusung tabut Tuhan, dan ketujuh orang imam yang menyandangkan ketujuh buah nafiri dari tanduk domba jantan itu adalah di hadapan tabut Tuhan sambil meniupkan nafirinya, dan pasukan orang pilihan adalah berjalan di hadapan mereka itu, dan penutup itu mengikut tabut Tuhan. Sampai di situ. Coba langsung ayat 20. Ayatnya yang ke-20. Hatta maka orang banyak itu pun bertempik soraklah apabila nafiri itu ditiup orang, karena baharu kedengaranlah bunyi nafiri kepada orang banyak itu. Maka bersoraklah sekaliannya dengan nyaring suaranya. Lalu pagar tembok itu pun robohlah, dan orang banyak itu pun naiklah ke dalam negeri, masing-masing pada tempat yang dihadapannya, dan dialakannya negeri itu. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan yang ketiga, di mana bangsa Israel diperhadapkan dengan benteng Yeriko. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa bagaimana mereka yaitu merobohkan daripada benteng Yeriko ini dengan mereka yaitu mengusung tabut dan mengelilingi kota itu. Ya, sebenarnya saudara, kalau kita belajar betul-betul dalam Yusak pasal 6 ini, ya seakan-akan Yusak menyuruh, seakan-akan kita disuruh bodoh-bodoh, karena ini 7 kali dikelilingi. Ya, besok lagi kelilingi lagi, kemudian Yusak bilang, oh besok lagi ya kita kelilingi, besok lagi. Kira-kira kalau jemaat di sini disuruh seperti itu, bagaimana kira-kira? 7 hari. Tapi saudara, pada hari yang ke-7, di mana Yusak mengatakan bahwa kelilingi 7 kali. Dan saudara, apa yang terjadi? Setelah mereka pada hari ke-7 dan mengelilingi 7 kali, maka Alkitab mengatakan bahwa robohlah benteng Yeriko itu. Intinya di sini saudara, bahwa kalau saudara mengusung tabut, memiliki tabut, maka saudara mampu menghancurkan benteng iblis yang ada dalam kehidupan saudara, yang ada di depan kita. Ya, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa benteng Yeriko adalah berbicara kemanisan dunia, yang merupakan benteng iblis yang harus kita robohkan. Hanya dengan kuasa firman atau kuasa tabut atau kuasa Taurat yang bisa menghancurkan daripada yaitu benteng Yeriko. Saudara, benteng ada merupakan penghalang untuk menghambat perjalanan kita menuju ke tempat itu. Saudara, benteng Yeriko adalah merupakan penghalang untuk menghambat saudara menuju ke tanah Kanaan. Kita sedang menuju ke tanah Kanaan, karena Batakan ini, Balikpapan ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Tetapi menurut firman Tuhan, bahwa kita sedang mencari negeri yang akan datang. Coba dalam Ibrani pasal 13 ayat 14, dan nanti dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Ya, tidak apa-apa, 2 orang baca tidak apa-apa. Ibrani 13 ayat 14. Ibrani 13 ayat yang ke-14. Karena di sini kita tiada mempunyai sebuah negeri yang kekal, melainkan kita cari negeri yang akan datang. Kita cari negeri yang akan datang. Negeri mana yang kita cari? Yaitu Yerusalem baru. Coba Filipi 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya, jadi saudara, kita ini kewargaan dari surga, bukan warga Balikpapan, bukan warga Batakan, bukan warga Toraja, bukan warga Timur, ya. Warga apa lagi? Warga Jawa, warga Manado, warga Batak.
Tapi saudara, warga kita ada dalam, yaitu dari surga. Nah, dari sana kita menanti, yaitu Yerusalem. Yerusalem baru, saudara. Ya. Dan saudara, kita memperhatikan di sini bahwa benteng daripada Yeriko ini ada merupakan benteng daripada iblis, ya, yang menghambat perjalanan kita untuk bisa sampai ke Yerusalem baru. Dan ini harus dihancurkan. Saudara, ada beberapa contoh tentang kemanisan dunia, ya. Saudara, kemanisan dunia itu adalah berbicara, salah satunya yaitu jabatan atau kedudukan. Ya. Saudara, jabatan atau kedudukan, kalau kita tidak berhati-hati maka kita bisa terhalang karena dia ada merupakan benteng. Ya. Saudara, kalau ditawarkan kedudukan yang tinggi atau jabatan, tapi kemudian harus ganti bendera, bagaimana kira-kira? Ya, itu bukan rahasia umum lagi di negeri ini, saudara. Kalau kita mau jadi populer, saudara, maka saudara ganti bendera, saudara langsung jadi terkenal. Ya, ini tantangan, saudara, bagi kita. Itu kemanisan dunia, itu salah satunya. Jabatan merupakan tantangan. Kalau, ya itu tadi saya bilang disuruh ganti bendera. Tetapi kalau kita tetap memegang kepercayaan kita, maka justru itu bagus. Sama seperti Daniel yang duduk di dalam kepemerintahan, sama dengan Yusuf yang duduk dalam kepemerintahan, sama dengan Nehemia, ya, yang duduk di dalam yaitu kepemerintahan. Jadi yang saudara pikir, wah, tidak bagus kalau kita punya jabatan, bukan tidak bagus, tapi yang masalahnya di sini kalau kita beli jabatan atau diberikan jabatan tapi harus ganti bendera. Itu masalahnya. Saudara sudah paham kan kalau ganti bendera? Saya tidak bisa jelaskan lebih jauh lagi. Apalagi ini ya siaran langsung ini. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan yang mengikat, tidak ada waktu beribadah. Saya percaya, ya, saya percaya dan saya yakin bahwa jikalau saudara sebagai anak Tuhan meminta pekerjaan kepada Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan memberikan pekerjaannya saudara tidak bisa beribadah. Karena orang yang bekerja dan tidak bisa beribadah itu sama halnya masih berada di Mesir. Tidak bisa beribadah. Makanya Tuhan katakan, lepaskan umatku supaya pergi beribadah kepadaku. Untuk itu, jemaat adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelak nanti saudara ditawarkan pekerjaan, maka lihat-lihat dulu apakah saudara bisa beribadah atau tidak. Saya sebagai gembala yang mengasihi jemaat, sekalipun engkau ditawarkan gaji yang sangat lumayan, tapi jikalau tidak beribadah, tolak. Tetapi mungkin gajinya tidak seberapa, tapi saudara bisa beribadah, terima. Ini sebagai bukti bahwa kita ini anak Tuhan. Karena sekali lagi saudara, bahwa orang yang bekerja dan tidak bisa beribadah, sekali lagi dia sama halnya berada di Mesir. Dia terikat dan tidak bisa beribadah. Makanya Tuhan mengutus Musa melepaskan bangsa Israel supaya mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Alkitab tidak melarang kita untuk bekerja. Saudara, Alkitab juga tidak melarang kita, yaitu kalau memiliki gaji yang banyak, tidak masalah itu. Justru saya sebagai gembala senang itu kalau saudara gajinya tinggi-tinggi nanti, ya. Tinggi-tinggi gajinya, 1 bulan 30 juta, ada 50 juta. Saya sebagai gembala senang itu, ya. Gembala mana yang tidak senang kalau jemaatnya tinggi-tinggi gajinya? Tapi saya mau kasih tahu, buat apa gajimu tinggi kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan? Karena engkau hanya menikmati penghiburan di dunia, tapi di akhirat engkau tidak mendapat apa-apa. Saya sebagai gembala harus terus terang menyampaikan hal itu, ya, karena ini menyangkut masalah keselamatan saudara. Sekali lagi, bahwa tidak mungkin Tuhan akan menjerumuskan saudara. Kalau saudara minta Tuhan berikan pekerjaan terbaik, besok-besok datang panggilan, tapi tidak bisa beribadah. Ini bukan yang terbaik daripada Tuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Ya,
Ada beberapa kesaksian ahli itu saudara, dan Tuhan bela mereka dalam hal ini. Kemudian saudara, yang ketiga, kemanisan dunia adalah yaitu pasangan hidup atau jodoh. Ya, ini tantangan. Bagaimana kalau saudara diperhadapkan dengan pasangan hidup? Ya, kalau misalnya cewek-cewek diperhadapkan dengan laki-laki yang kaya raya, ya, mobilnya mobil mahal-mahal, sudah mapan, sudah ada pekerjaan, tapi kemudian ganti bendera. Bagaimana? Ini benteng iblis yang saudara harus pecahkan. Ya. Tetapi saudara, kalau ada firman, ada tabut, maka saudara akan bisa pecahkan masalah ini. Ya. Saudara, ini tantangannya harus dilewati. Ini kemanisan dunia, dan saudara jangan sampai karena masalah pasangan hidup kita tinggalkan iman kita. Ya. Ini ada berbicara yaitu kemanisan dunia. Kemudian yang terakhir yaitu masalah perut, masalah makanan, persoalan perut. Saudara jangan anggap sepele masalah makanan ini, jangan anggap sepele. Karena saudara, kita memperhatikan bahwa dosa pertama di dalam Taman Eden bukan pembunuhan, bukan pencurian, perampokan, tetapi saudara masalah makanan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dipandanglah, dilihatlah, maka mengasyikkan, enak dimakan, diambillah, dimakanlah, dibawa kepada suaminya, jatuhlah mereka dalam dosa. Kemudian saudara Esau, yang harusnya dia yang memperoleh hak kesulungan itu, tapi oleh karena sepiring kacang merah, semangkok kacang merah, dijuallah itu hak kesulungan itu. Ya, saudara, dalam Alkitab banyak contoh-contoh tentang masalah perut ini saudara, masalah makanan. Dan itu ada berbicara yaitu kemanisan dunia juga yang harus kita hadapi. Saudara, kenapa yaitu Daniel begitu diperhatikan Tuhan pada waktu mereka berada di Babilonia? Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 1, maka di situ mereka diuji dari hal makanan. Dia tidak mau makan santapan raja, ya. Tapi dia hanya pilih yaitu minum air putih, makan sayur-sayuran dan nasi. Tetapi kemudian dilihat 10 hari, ternyata perawakan tubuhnya lebih mantap, lebih hebat daripada yang makan santapan daripada raja. Ya, ini berbicara kita harus memilah-milah makanan saudara. Jangan saudara kita katakan bahwa makanan itu tidak ada sangkut pautnya dengan rohani. Itu adalah orang yang buta dalam firman Tuhan. Ya, makanan itu ada sangkut pautnya dengan rohani kita. Jangan kita anggap bahwa makanan itu tidak ada sangkut pautnya. Saudara, ada orang mengatakan bahwa itu hukum Taurat Pak Pendeta. Tetapi saudara, Kisah memang dijelaskan di situ. Coba baca Kisah, ini ayat terakhir. Kisah pasal 15 ayat 29. Itu kembali ditegaskan tentang makanan di situ. Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-29, yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah dan binatang yang mati darah tertahan, dan daripada zina. Jikalau kamu menjaga dirimu sendiri daripada segala perkara ini, sabaslah kamu, sejahteralah kamu. Iya, di situ saudara ada beberapa poin, dan itu kalau kita uraikan itu panjang. Ya, kita dilarang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kepada darah, kepada binatang mati darah tertahan, dan kepada zina. Saudara, ini semuanya dilarang Tuhan. Ini ada di Kisah Para Rasul, bukan ada di Perjanjian Lama. Jadi saudara, tentang larangan makanan itu adalah Perjanjian Baru. Dan sekali lagi itu menyangkut keselamatan kita. Jangan kita katakan bahwa makanan tidak menyangkut masalah keselamatan, ya. Jangan saudara. Makanan itu menyangkut masalah keselamatan, kesehatan rohani. Makanan menyangkut masalah kesehatan jasmani. Ya. Orang kalau memang sudah sakit-sakitan, tidak mungkin lagi dia disuruh dokter, nanti kamu pulang beli ayam, beli daging babi, makan semuanya. Wah, tidak ada itu. Ya.
Tetapi saudara, sudah banyak makanan yang dilarang oleh dokter. Ya, karena ini menyangkut masalah kesehatan. Nah, sama dengan masalah kesehatan rohani, ternyata ada dalam Alkitab, saudara. Bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita supaya tidak sakit-sakit rohani. Ya. Nah, untuk itu saudara, sekali lagi bahwa 3 hal ini yaitu merupakan benteng yang harus kita lewati, merupakan persoalan yang harus kita lewati, baik itu berbicara Laut Kolsum, baik itu berbicara Sungai Arden, maupun berbicara benteng Yeriko. Ini merupakan penghambat yang akan menghambat perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan, surga selama-lamanya. Tetapi jika saudara punya firman, maka saudara akan tembus sampai ke sana. Untuk itu saudara, mari jangan meremehkan firman Tuhan. Mari konsumsi firman Tuhan setiap hari. Jangan saudara lupa membaca firman Tuhan. Makanya saya sebagai gembala berusaha mengirimkan yaitu kabar baik setiap hari. Entah saudara baca atau tidak, urusannya saudara. Yang penting saya sudah sampaikan di dalam WA group. Ya, saudara baca saja, ya enggak apa-apa. Ya, saudara baca kemudian diresapi. Maka itu sama halnya saudara, yaitu bersekutu dengan Tuhan, memiliki tabut firman dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.